Shalom saudara yang terkasih, bersyukur hari ini kita bersama-sama mengikuti AMD. Saya berdoa setiap kita dalam keadaan yang sehat, bersukacita dan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai akhir pekan kita, saya berdoa di akhir pekan ini kita bersukacita dan kita merasakan ada anugerahnya yang tidak pernah terlepas dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita sama-sama mengawali AMD kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena pagi hari ini Engkau menyertai kami di dalam istirahat kami maupun di dalam aktivitas kami. Dan kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, buat kami mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu, membuat kami tahu ketika kami melangkah ada pelita-Mu yang menyertai langkah kaki kami. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus tolong kami, biarkan firman ini menjadi benih yang tertanam dalam hidup kami, bertumbuh, berbuah untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang jamah kami, bawa perubahan dalam hidup kami, dan buat kami mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan satu perenungan firman Tuhan, masih dengan perikop yang sama seperti yang kemarin di hari Jumat, tentang bagaimana Yesus mengubahkan air menjadi anggur di perjamuan di Kana. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkannya dari Yohanes 2 ayatnya yang ke-9 hingga ke-10. Tetapi terlebih dahulu kita akan membaca ayatnya yang ketiga. Yohanes 2 ayat yang ketiga berkata demikian. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat yang ke-9 hingga ke-11 mengatakan, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, apa yang kita baca pada pagi hari ini merupakan awal dari tanda-tanda atau awal titik di mana Yesus melakukan mukjizat. Yang menarik saudara, apa yang Maria katakan kepada Yesus. Yang Maria katakan di ayatnya yang ketiga kepada Yesus adalah mereka kehabisan anggur. Saudara, Maria tahu bahwa pesta itu membutuhkan anggur yang sangat banyak. Tetapi ketika Maria melihat persediaan anggur, ternyata anggur itu tidak cukup untuk menjamu seluruh tamu. Karena pesta perkawinan pada saat itu bukan hanya berlangsung 1 hari, tetapi bisa hingga 3 hingga 7 hari. Di mana anggur itu harus terus menerus diadakan, harus terus menerus disediakan. Dan Maria tahu bahwa anggur yang telah disediakan tidak cukup untuk digunakan pada saat itu. Sehingga hal yang pertama yang Maria lakukan adalah datang kepada Yesus mengatakan bahwa mereka kehabisan anggur. Sebuah tanda di mana Maria memulai dengan meminta pertolongan kepada Yesus. Walaupun awalnya bukan dengan permintaan, Yesus tolonglah ini, buatkanlah sesuatu terjadi, jadikanlah ini anggur banyak. Tetapi Maria hanya berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Sebuah penanda di mana Yesus harus melakukan sesuatu. Tetapi ayat-ayat sesudahnya ketika kita membacanya, kita tahu bahwa Yesus bahkan mengatakan, ini belum waktuku, tunggulah sebentar dan lain sebagainya. Tetapi Maria tetap percaya bahwa Yesus akan melakukan sesuatu ketika ada permintaan akan kepadanya. Oleh karena itu,
Maria mengatakan kepada para pelayan, buatlah apa yang Yesus perintahkan kepadanya. Dan akhir dari kisah ini, saudara, mereka mencendok anggurnya, mencicipi anggurnya, dan justru anggur yang mereka rasakan adalah anggur yang terbaik, anggur yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Saudara, anggur dikatakan anggur dengan grade yang terbaik atau yang rasanya terbaik itu kalau fermentasinya lama, saudara. Kalau dia mengalami proses yang lama, baru anggur itu terasa lebih kuat, terasa lebih enak. Dan saudara, yang kita tahu adalah apa yang Yesus lakukan tidak ada hitungan berhari-hari. Tetapi sekejap itu Yesus lalu mengubah air menjadi anggur. Tetapi yang dihasilkan adalah anggur yang beribu-ribu lamanya. Dan saudara, yang menarik, saudara, Yesus bukan hanya melakukan mukjizat air menjadi anggur ini di satu tempat yang kecil, tetapi dia membuat anggur-anggur ini semakin banyak, sehingga ini menandakan ada kelimpahan yang terjadi di pesta itu. Sesuatu yang awalnya dari kekurangan menjadi kelimpahan. Sesuatu yang dari kehabisan menjadi 6 tempayan penuh. Menjadi penuh dengan anggur. Dan anggurnya bukan dengan kualitas yang kaleng-kaleng, tetapi dengan kualitas yang terbaik. Saudara, ketika saya merenungkan ini, saya menerima satu pesan di dalam hati saya. Begitu juga kehidupan kita. Kalau Yesus sudah take action, mengambil alih hidup kita, maka apapun kekurangan dalam hidup kita, apapun keterbatasan di dalam hidup kita, kalau Yesus sudah pegang kendali, semua kekurangan dan keterbatasan ini akan menjadi suatu kelebihan dan kelimpahan. Oleh karena itu, ketika kita berbicara soal melayani Tuhan, kita jangan pernah takut akan kekurangan. Baik kekurangan fisik kita, kekurangan dari materi kita, keterbatasan tubuh kita, atau apapun itu. Tetapi jangan pernah kita merasa kekurangan. Karena kita akan melayani Yesus, Sang Pembuat kelimpahan dari kehidupan kita. Dan kalau kita mengambil tindakan-tindakan, permohonan-permohonan kepada Yesus untuk mencukupkan segala sesuatu, dia tidak akan tinggal diam. Tetapi dia akan melakukan sesuatu, mengubah kekurangan kita, keterbatasan kita menjadi suatu kelebihan dari hidup kita. Kita mungkin merasa kalau kita memiliki keterbatasan, kita tidak bisa diubahkan di dalam Tuhan. Tetapi lihatlah tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bagaimana Musa dengan keterbatasannya. Tetapi ketika Tuhan pilih, ketika Tuhan ambil dia menjadi pemimpin, dia ubahkan keterbatasannya menjadi kelebihan. Dia bisa memimpin ribuan umat, ribuan orang yang ada di Israel. Dan banyak tokoh-tokoh lain yang bisa kita teladani. Bagaimana dia berawal dari keterbatasan, tetapi dia ketika dia terima Yesus, dia undang Yesus, dia terima Tuhan, dia minta kepada Tuhan, semuanya diubahkan menjadi kelebihan. Kita tidak akan pernah membaca di dalam Alkitab bagaimana ketika kita melayani Tuhan, kita menghadapi kekurangan-kekurangan tanpa Tuhan tolong. Semua sepakat selalu mengatakan bahwa Tuhan selalu menolong, bahkan di dalam keterbatasan dan kekurangan sekalipun. Sebab apa? Sebab titik awal di mana Yesus melayani umat manusia berada atau bercerita tentang bagaimana dia membuat suatu kekurangan menjadi kelimpahan yang begitu dahsyatnya. Dan saudara, lihatlah apa yang Yesus berikan di dalam kekurangan itu. Bukan sebuah mukjizat yang kecil-kecil saja, yang tidak berarti.
tetapi sebuah mukjizat yang sungguh teramat besar, yang sungguh teramat enak, hingga anggur itu bisa menjadi pengingat akan mukjizat Yesus. Anggur yang terenak itu bahkan mungkin bisa diomong-omongkan sampai kepada lingkungan-lingkungan yang sekitar. Bagaimana anggur terbaik itu disediakan. Begitu juga dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita melayani Tuhan dan kita minta sama Tuhan, apapun kekurangan kita, Tuhan akan berikan kepada kita. Bukan dengan porsi yang biasa-biasa saja, tetapi dengan porsi yang terbaik, rasa yang terbaik, kualitas yang terbaik dalam kehidupan kita. Kuncinya hanya satu, seperti kunci Maria meminta kepada Yesus. Berbicaralah akan kekurangan itu kepada Yesus. Maka Dia adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Dia akan mengubahkan kekurangan itu menjadi suatu kelebihan. Oleh karena itu saudara, mari kita sama-sama apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap keterbatasan kita sekalipun, mari kita berikan atau kita sampaikan kepada Yesus. Sehingga kita akan ubahkan. Yesus akan ubahkan keterbatasan kita menjadi kelimpahan yang luar biasa. Saya rindu setiap kita juga mau untuk merenungkan ini bersama-sama. Setiap kita sama-sama mengimani dalam setiap keterbatasan kita. Ada sesuatu hal yang Tuhan telah sediakan kalau kita minta kepadanya. Kita akan akhiri AMD kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur atas kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena punya Allah seperti Engkau yang terus senantiasa membuat kami mengerti setiap keterbatasan kami. Kalau kami bawa di hadapan-Mu, kami akan terima itu sebagai kelimpahan dalam hidup kami. Engkau akan buat itu menjadi yang terbaik dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk terus dapat memberikan yang terbaik, untuk dapat terus menaruh keterbatasan kami hanya di hadapan-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan ada mukjizat-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Jangan buat kami merasa kecil dalam keterbatasan kami, tapi buat kami mengerti ketika kami terbatas, di situ ada kuasa Tuhan yang mau dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta pada pagi hari ini pengurapan daripada-Mu turun atas setiap kepala kami, sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam pekerjaan kami, di bidang manapun kami bekerja, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi. Begitu juga dengan rumah tangga kami, Engkau yang memberkati, mengurapi, memimpin setiap keluarga demi keluarga untuk dapat mengenal kehendak firman-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk setiap studi kami, Tuhan yang berkati dan Tuhan yang urapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau jadilah kehendak-Mu atas kehidupan setiap kami, atas kehidupan gereja ini, atas kehidupan bangsa kami Indonesia. Sebab kami tahu ketika kami taruhkan semuanya di tangan Tuhan, disitulah Engkau akan berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai setiap kita dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita boleh bersama-sama belajar tentang bagaimana kita boleh menaruhkan segala keterbatasan kita di dalam Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan sajalah akan ada kelimpahan dari jawaban keterbatasan kita. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Saya berdoa setiap kita dalam keadaan yang sehat, dan jangan lupa besok hari Minggu sama-sama kita ibadah di tempat ini. Ibadah 1 di jam 8 pagi dan ibadah 2 di jam 11 siang. Saya berdoa setiap kita datang ke tempat ini dengan sukacita yang daripada-Mu. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.